Bab 46-50. Xiao Yan marah. Setelah upacara pendewasaan, Xiao Yan akhirnya bisa mengambil nafas. Hari-harinya yang biasanya penuh dengan latihan menjadi santai. Meskipun bahan-bahan yang sebelumnya dia beli untuk Foundation Elixir hampir habis, Xiao Yan tidak mempertimbangkan untuk membeli lagi. Dia sekarang akhirnya melangkah ke Duan Qi ke-8 dan pada tingkat ini manfaat dari Yayasan Elixir hampir tidak ada apa-apanya. Sekarang meskipun Yayasan Elixir telah kehilangan kegunaannya, Yao Lao menahan diri untuk tidak menggantinya dengan yang baru. Sebaliknya, dia memberitahu Xiao Yan untuk menggunakan periode waktu ini untuk bersantai dan menenangkan kondisi mentalnya. Cara pelatihan yang benar adalah dengan berlatih dalam pertarungan dan istirahat di antara mereka. Melatih diri sendiri sampai mati mungkin menjadi bumerang dan menuntun seseorang ke jalan yang salah. Selama hari-hari yang santai dan bahagia ini, Xiao Yan, yang terbiasa bekerja keras setiap hari, merasa bosan setengah mati tetapi dia tidak punya pilihan dalam hal ini. Setiap hari, dia hanya akan menemani Sun Er berkeliaran di kota. Namun, terkadang dia pergi ke belakang gunung untuk melatih teknik Dou-nya. Xiao Yan saat ini tidak diragukan lagi menjadi fokus keluarga Xiao. Kemanapun dia pergi, tatapan hormat menempel padanya seperti bayangan. Dan beberapa salam hormat di sana-sini membuat Xiao Yan bertanya-tanya pada perbedaan perlakuan sebelum dan sesudah penampilannya. Peng, di hutan lebat dan rimbun di pegunungan belakang, bayangan seperti monyet yang tampak kuat menghindar dan melompat dengan kecepatan yang luar biasa. Itu bergerak melalui hutan dengan cepat dan gesit, menghindari semua rintangan di jalurnya. Kemudian, dengan bunyi gedebuk, pukulan yang mengandung ki dan kekuatan ganas memecahkan batang pohon yang lebarnya setidaknya 2-3 meter. Retakan di pohon menyebar terus-menerus, dan akhirnya, dengan bang, pohon itu patah menjadi dua. Dengan gesit menghindari pohon tumbang, Xiao Yan melompat ke atas batu. Dia mengarahkan tangan kanannya ke pakaiannya yang tergantung di pohon tumbang dan spiral kekuatan tiba-tiba muncul, menarik pakaian itu ke telapak tangannya. Menyeka keringat dari alisnya, Xiao Yan mengeluarkan embusan udara dan perlahan mengenakan pakaiannya. Mengenakan pakaiannya dengan berantakan, alis Xiao Yan tiba-tiba terangkat. Dia menyipitkan matanya saat dia melihat ke arah luar hutan dan tertawa kecil. Mulut Xiao Yan berkedut menjadi senyum muram saat dia menyingkirkan dedaunan di pundaknya dan mulai berjalan keluar dari hutan. Di luar hutan, cahaya matahari jatuh ke tubuhnya, merembes ke tulang-tulangnya dan memberikan perasaan nyaman yang hangat jauh di lubuk hatinya. Menutup matanya saat dia menyesuaikan diri dengan sinar matahari, Xiao Yan sedikit memiringkan kepalanya dan melihat sosok wanita di atas batu tidak terlalu jauh darinya. Matahari menyinari sosok halus gadis jangkung anggun itu, menonjolkan lekuk tubuhnya yang menawan, terutama sepasang kakinya yang panjang, ramping, dan seksi. Melihat ke arah Xiao Yu yang sedang duduk diam di atas batu, Xiao Yan meletakkan tangannya di belakang kepalanya dan perlahan berjalan menuju batu raksasa. Dia menatap keindahan tanpa ekspresi, tatapannya jatuh sangat lama pada sepasang kaki sensualnya, berlama-lama di sana selama lebih dari beberapa saat. Dia kemudian terisak dan mengeluarkan komentar angkuh, "Kakimu indah." Tidak perlu memamerkannya, hanya dengan beberapa kata, wajah menawan Xiao Yu yang dingin berubah menjadi gelap. Dadanya sedikit naik turun, Xiao Yu menggigit giginya dan dengan dingin menjawab, "Apakah kamu tahu mengapa aku datang mencarimu?" "Untuk mengalahkanku." Menarik tangannya dari hidungnya, Xiao Yan dengan santai menebak, tertawa. "Kecil, kakakku terluka parah oleh pukulanmu dan sekarang terjebak di tempat tidur, tidak bisa bergerak. Karena kamu begitu kejam, aku, sebagai saudara perempuannya, tidak bisa membiarkan dia dihajar tanpa imbalan." Sepasang mata indah Xiao Yu memelototi Xiao Yan, penuh kebencian. Mulutnya membentuk seringai sinis, Xiao Yan memiringkan kepalanya dan mencibir, "Kalau begitu katakan padaku, dari sudut pandangmu, dalam hal seperti itu haruskah aku tetap diam dan menerima serangannya, membiarkan dia mematahkan lenganku dalam prosesnya?" Xiao Yu menggigit bibir merahnya. Dia masih keras kepala menatap Xiao Yan, matanya dipenuhi dengan kebencian tidak berkurang sedikit pun. "Tidak, jika dia benar-benar menghancurkan lenganku, hatimu hanya akan berduka untukku yang tidak beruntung paling lama beberapa menit. Kemudian, Anda tidak akan merasa bersalah. Anda bahkan tidak akan peduli jika saya lumpuh selama sisa hidup saya." "Haha, masih cerita lama yang sama lagi. Kamu, Xiao Yu, dengan kepribadian sepertimu, yang suka membeda-bedakan tanpa alasan,
apalagi yang bisa kamu lakukan? Aku benar-benar sangat membenci orang sepertimu. Jika saudaramu adalah manusia, bukankah aku juga manusia? Kemarahan Xiao Yan meningkat dengan setiap kalimat dan pada akhirnya, dia tidak bisa tidak menggunakan bahasa vulgar. Persetan denganmu, dada besar tapi tidak punya otak, itu cara terbaik untuk menggambarkan wanita bodoh sepertimu. Xiao Yan, kamu bajingan kecil. Tutup mulutmu. Wajahnya berkerut karena marah, berubah menjadi hijau dan putih karena frustrasi. Akhirnya, Xiao Yu menyerang, tidak mampu menahan Xiao Yan lagi setelah serangan kutukan terakhirnya. Melihat wajah cantik Xiao Yu berubah pucat, mata Xiao Yan dipenuhi dengan kemarahan yang membara saat dia mencibir dan memukul bibirnya, hatinya sedikit gembira. Mengambil napas dalam-dalam, Xiao Yu perlahan memadamkan amarah di hatinya dan menggunakan kaki panjangnya yang menggoda untuk melompat turun dari batu. Dia menggertakkan giginya saat dia berkata, tidak peduli apa, aku tidak akan membiarkan bajingan kecil sepertimu pergi dengan mudah hari ini. Setelah mengatakan itu, dia melangkah maju dengan kaki kirinya dan, dengan anggun menggerakkan tubuhnya yang halus, kaki kanannya terentang ke depan dengan peluit udara saat dia dengan kejam mengarahkan tendangan ke kedua kaki Xiao Yan. Dengan gerakannya yang tiba-tiba, Xiao Yan hanya bisa mengutuk dan dengan cepat melompat mundur, nyaris menghindari tendangan Xiao Yu. Huff, tidak peduli seberapa berbakatnya kamu hanyalah 8 Duan Qi. Jika saya tidak memberi Anda pelajaran hari ini, kesombongan Anda bisa mencapai setinggi langit. Melihat Xiao Yan, yang terus-menerus menghindari serangannya, dia tertawa dingin saat kakinya yang panjang dan ramping menari-nari di udara seperti badai. Tendangan keras membawa hembusan angin kencang, menghempaskan dedaunan di tanah. Xiao Yu, yang memiliki kekuatan Dao Ze bintang 3, jauh lebih kuat dari Xiao Ning. Dalam serangan gencar yang begitu cepat, Xiao Yan bahkan tidak bisa menemukan kesempatan untuk melakukan serangan balik, dia hanya bisa menghindar. Meskipun hanya mampu menghindari serangan tanpa henti Xiao Yu, wajah Xiao Yan tetap tenang. Dia menyipitkan mata sedikit dan dengan tatapan tajam dia terus-menerus mencari kelemahan lawannya untuk dieksploitasi. Xiao Yan memblokir rentetan tendangan terus-menerus Xiao Yu dengan tangannya, tapi dengan setiap pukulan lengannya menjadi sedikit lebih sakit. Sungguh, sepertinya Xiao Yu bukanlah orang bodoh, dia tidak berusaha sekuat tenaga untuk menghadapi Xiao Yan dan meskipun serangannya tampak agresif, mereka paling banyak akan menyebabkan cedera jangka pendek. Melihat sosok Xiao Yan yang buru-buru mundur, bibir merah Xiao Yu terangkat puas. Dia berjingkat ke depan sedikit dan sekali lagi dengan ganas bersiap untuk melancarkan serangan. Tetapi ketika dia memulai serangannya, Xiao Yan, yang telah menghindarinya sejak awal, tiba-tiba berubah dari domba jinak menjadi serigala ganas. Dengan telapak tangan melengkung Xiao Yan menunjuk ke arahnya, Xiao Yu merasakan kekuatan hisap yang kuat tiba-tiba menariknya dan dia tersandung ke depan. Saat tubuhnya mencondongkan tubuh ke depan, Dao Qi di tubuh Xiao Yu dengan cepat berkumpul di kakinya. Dia akan berdiri kokoh di tanah, namun, gaya hisap tiba-tiba menghilang dan sebagai gantinya adalah kekuatan dorong yang kuat. Dengan tarikan dan dorongan, Xiao Yu akhirnya kehilangan keseimbangan dan terhuyung mundur beberapa langkah, tiba-tiba jatuh dan mendarat di pantatnya. Tiba-tiba didorong ke bawah oleh ledakan tiba-tiba keterampilan Xiao Yan, Xiao Yu tampak sangat terkejut. Dia benar-benar lupa untuk segera bangkit kembali dan ketika dia akhirnya tersadar dari linglung dan mencoba untuk bereaksi, sosok yang menyerupai harimau ganas turun dari langit dan menjepitnya dengan kencang ke tanah. Brengsek, tuan ini akan memperkosamu hari ini. TL, perhatikan bahwa novel ini tidak, aku akan membiarkan bab berikutnya menjelaskannya. Memar di wajahnya dan luka di sekujur tubuhnya membuat Xiao Yan menarik napas saat kedua tangannya menjepit denyut nadi Xiao Yu di pucatnya, pergelangan tangan. Bab 47 Penghujatan. Xiao Yu terkejut setelah mendengar kata-kata vulgar Xiao Yao. Dengan setiap detik yang berlalu, saat dia berjuang melawan pemegangnya dengan sekuat tenaga, wajahnya menjadi lebih merah karena tenaga dan kemarahan. Namun, Xiao Yan terbukti lebih kuat, dia mulai menjepit lebih erat ke pergelangan tangan Xiao Yu, menyebabkan tangannya perlahan mati rasa. Setelah sia-sia berjuang untuk waktu yang singkat, Xiao Yu terpaksa menyerah usahanya yang sia-sia. Dia merasa sangat malu, menatap tajam ke arah Xiao Yan, dadanya yang besar sedikit naik turun, saat dia memarahinya, bajingan kecil. Biarkan aku pergi. Xiao Yan membuka mulutnya, meringis pada gelombang rasa sakit yang membasuh memar yang disebabkannya.
Dia mengambil beberapa napas dalam-dalam dan melihat ke bawah sambil mencibir. Biarkan kamu pergi. Apakah saya dipukul untuk apa-apa? Aku bilang aku akan memperkosamu hari ini. Untuk memiliki seseorang yang bertahun-tahun lebih muda darinya menjebaknya dan juga membuat orang itu mengancam berulang kali untuk memperkosanya, Xiao Yu tidak tahu apakah harus menangis atau tertawa karena dia sangat yakin bahwa Xiao Yan tidak akan melakukan hal seperti itu. Memutar pergelangan tangannya, Xiao Yu masih tidak bisa melepaskan diri. Dia hanya bisa menatap ke arahnya dan mendengus pada absurditas situasi. Kamu bajingan kecil, kamu bahkan belum dewasa. Katakan hal-hal itu ketika kamu benar-benar dewasa. Dengan kejantanannya dipertanyakan, Xiao Yan segera mengerutkan alisnya. Menurunkan kepalanya, dia dengan jahat menjawab, kamu ingin mencoba aku. Merasa agak terancam oleh tatapan intens Xiao Yan, Xiao Yu menelan ludah. Menjadi orang yang arogan, dia tidak akan tunduk. Dia malah dengan keras kepala mengangkat dagunya yang seputih salju dan dengan senyum dingin mengejek, jika kamu berani mencoba, aku akan mengebirimu. Mengerucutkan bibirnya, Xiao Yan merasa frustrasi saat dia menatap wanita ini. Jika ditanya, Xiao Yan, meskipun sangat kesal dengan Xiao Yu, tidak ingin melakukan kejahatan mengerikan seperti pemerkosaan. Tidak peduli bagaimana Anda mengatakannya, dia masih sepupunya yang lebih tua. Tapi, mengingat keadaannya, jika Xiao Yan mundur, bukankah dia tidak akan menderita apa-apa? Mata sedikit menyipit, Xiao Yan menggigit bibirnya. Tiba-tiba, dengan keras, dia mendorongnya ke bawah dan menekan dirinya. Dengan kuat ke tubuhnya, gerakan tiba-tiba Xiao Yan mengejutkan Xiao Yu dan mulutnya terbuka sedikit, dia masih belum menyadari keterkejutannya karena dilanggar. Saat Xiao Yan mengabaikan Xiao Yu yang tiba-tiba diam, dia dengan cepat menjepit kedua tangannya dengan tangan kirinya ke tanah. Pada saat yang sama, tangan kanannya meliuk-liuk di kaki ramping panjangnya, membelai mereka. Xiao Yan telah lama memahami satu hal, dia menempatkan nilai tinggi pada kakinya, sangat tinggi sebenarnya, bahkan ketika mempertimbangkan fakta bahwa mereka menjerat hati pria. Saat merasakan tangan Xiao Yan di kakinya, Xiao Yu menegang, sebelum mengeluarkan pekikan keras. Dengan telinganya yang sedikit berdenging, Xiao Yan selesai menyentuhnya dan melompat seperti monyet, melanjutkan dengan cepat melarikan diri menuruni gunung. Dia tahu dia akan menjadi gila setelah perawatan seperti itu. Ceritan berlanjut cukup lama sebelum mereka perlahan mereda. Wajah Xiao Yu merona merah karena marah dan matanya berkobar-kobar dengan amarah putih yang membara saat dia menatap ke bawah kekaburan yang nyaris tak terlihat di kaki gunung. Sambil menggertakkan giginya, dia dengan tajam berteriak, Xiao Yan, kau bajingan kecil. Aku akan memotongmu menjadi 10.000 keping. Setelah melampiaskan amarahnya dengan memukul pemandangan di dekatnya, untuk beberapa saat, Xiao Yu akhirnya tenang. Dia tersipu melihat beberapa cetakan tangan yang tidak jelas menghiasi kakinya, masing-masing meninggalkan mati rasa di kakinya. Sosok yang jauh tetap diam, menghilang secara diam-diam dari bidang penglihatannya segera setelah itu. Bajingan, bajingan, bajingan. Menyaksikan sosok Xiao Yan menghilang, wajahnya berubah jelek saat dia menghancurkan tanah di sebelahnya dengan kedua tinjunya. Xiao Yu mengatupkan giginya dan menopang dirinya, melawan perasaan lemah yang menyiksa tubuhnya dan ingin menangis saat melihat pakaiannya yang berantakan. Bukan saja dia gagal memberi pelajaran pada bocah kecil itu, dia juga dimanfaatkan olehnya. Hasil pertemuan itu meninggalkan rasa pahit di mulutnya. Memikirkan kembali tindakan Xiao Yan, Xiao Yu merasa malu dan marah. Namun kali ini, dia tidak menghunus pedangnya dan mengejarnya seperti yang dia lakukan bertahun-tahun yang lalu. Dia sudah dewasa sekarang dan secara alami tidak bisa bertindak seperti sebelumnya, membiarkan semua orang di klan tahu bahwa pahanya telah disentuh oleh bocah itu. Xiao Yu berdiri di sana berpikir sebentar, sebelum menghentakkan kakinya dan mengutuk dengan suara rendah, bajingan kecil, sebaiknya kau tidak memberiku kesempatan, kalau tidak, itu tidak akan cantik. Xiao Yu mengerutkan hidungnya, membiarkan rambut hitamnya yang halus tertiup angin. Dia membersihkan pakaiannya yang berantakan, meluruskannya sedikit lalu dengan agak sedih mulai perlahan menuruni gunung. Setelah gelisah melarikan diri menuruni gunung, Xiao Yan cepat di balik semak-semak di kaki gunung dengan butiran keringat dingin mengalir di punggungnya. Baru setelah dia melihat Xiao Yu lewat, dia bisa menghela nafas lega. Dia menggosok hidungnya dan tanpa sadar mengayunkan lengan kanannya di dadanya dan meraih lengannya yang lain. Memandang dengan ekspresi melamun di wajahnya dia berbisik,
Dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu, menyentuhnya sekarang terasa jauh lebih baik. Ai, di depan wanita bodoh ini aku tidak pernah bisa menahan amarahku. Sepertinya keluhan masa kecilku benar-benar lebih dalam dari biasanya. Xiao Yan tertawa getir saat dia memutar lehernya. Mengambil napas dalam-dalam, dia menyingkirkan pikiran itu. Setelah sekali lagi mendapatkan kembali keadaan pikirannya yang tenang, dia perlahan-lahan keluar. Berjalan menjauh dari tempat persembunyiannya, Xiao Yan tiba-tiba berhenti dan agak malu menoleh. Untuk melihat gadis berpakaian hitam bersandar di pohon di kejauhan. Dia dengan canggung tertawa, "Sun Er, apa yang kamu lakukan di sini?" Sun Er yang jauh dengan malas bersandar di pohon. Sabuk ungu di pinggang kecilnya mengalir bebas tertiup angin saat matanya yang indah menyapu Xiao Yan. Senyum palsu tersungging di wajahnya saat dia berkata, "Xiao Yan GG, aku baru saja melihat Xiao Yu dengan marah lewat. Mungkinkah Anda memprovokasi dia lagi?" Petik 2. Dengan malu menyentuh hidungnya, Xiao Yan berjalan ke depan dan dengan datar melemparkan, "Siapa yang tahu mengapa dia dalam suasana hati yang buruk lagi?" Melihat Xiao Yan yang tertawa, Sun Er tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Setiap kali Xiao Yan GG bersama Xiao Yu, dia pasti tidak bisa berpikir jernih dan melakukan beberapa hal yang mengejutkan. Mendengar kata-kata Sun Er, Xiao Yan merasa sedikit bersalah tapi dia dengan polos mengangkat bahunya dan berkata, "Kau tahu, aku terpaksa." Tertawa ringan, Sun Er mengerucutkan bibir kecilnya. Tangannya dipegang di belakang punggungnya, kecantikan anggun gadisnya agak mengharukan. Besok adalah hari untuk pergi ke paviliun metode Qi untuk mencari teknik baru. Xiao Yan GG harus bersiap. Dia berkata ketika dia pergi tetapi suaranya tetap ada. Bab 48 Paviliun Metode Qi. Berdiri di dalam kelompok, Xiao Yan mengangkat kepalanya untuk melihat paviliun kolosal di depannya dan menghela nafas, mengagumi pemandangan menakjubkan di depannya. Pada tanda di depan gedung ada 3 kata terukir, Paviliun Metode Qi, yang memancarkan keagungan kuno. Papan nama di depan memiliki rona sedikit kuning dan ditambah dengan keripik dan penyok yang menutupi tubuhnya, jelas bahwa tempat ini telah melalui perubahan waktu. Ini adalah tempat paling penting di seluruh klan Xiao, Paviliun Metode Qi. Setiap metode Qi yang telah dikumpulkan klan selama ratusan tahun terakhir semuanya disimpan di sini. Teknik-teknik ini adalah dasar di mana klan Xiao mengamankan statusnya hingga hari ini. Sebagai tempat paling penting dari klan, keamanan di paviliun sangat ketat. Pada setiap hari, itu pada dasarnya adalah tempat terlarang yang bahkan anggota klan Xiao dilarang masuk. Hanya setelah upacara kedewasaan, tempat ini akan dibuka sementara untuk klan. Menyipitkan matanya, Xiao Yan dengan singkat menyapu pandangannya ke beberapa sudut tersembunyi paviliun yang tersembunyi oleh bayangan. Persepsi jiwanya yang tajam memberitahunya bahwa setiap gerakan yang dilakukan di tempat ini diawasi dengan ketat oleh para penjaga yang menyembunyikan diri. Di beberapa tempat tersembunyi di dalam paviliun, Xiao Yan memperhatikan bahwa aura kuat bersembunyi tak terlihat. Tampaknya klan benar-benar sangat menghargai paviliun metode Qi ini. Sedikit memutar kepalanya, Xiao Yan bertukar pandang dengan Sun Er. Keduanya melihat sedikit senyum di mata yang lain. Jelas, penjaga yang bersembunyi di daerah sekitarnya telah terdeteksi oleh mereka berdua. Saya telah mengumumkan aturan tentang masuk ke paviliun metode Qi berkali-kali di masa lalu, jadi saya tidak akan mengulanginya secara detail lagi. Singkatnya, setelah memasuki paviliun metode Qi, Anda semua harus kembali dalam waktu 2 jam. Selain itu, setiap orang hanya diizinkan untuk 1 metode Qi yang sesuai dengan atribut mereka. Anda tidak boleh mengambil lebih dari itu. Jika ada yang mencoba menyelinap pergi dengan lebih banyak, orang itu akan kehilangan haknya untuk mendapatkan metode Qi. Karena itu, kalian semua sebaiknya berhati-hati. Berdiri di puncak tangga, tatapan memerintah Xiao Zhan menyapu para pemuda di bawahnya saat dia mengatakan ini dengan nada serius. Ya, kelompok itu berteriak dengan penuh semangat sebagai jawaban. Semua orang menatap paviliun raksasa dengan keinginan bermata berapi-api. Memperoleh metode Qi yang lebih baik setara dengan mendapatkan awal yang lebih baik dari rekan-rekan seseorang, secara langsung menempatkan diri mereka di depan. Ini selalu menjadi sesuatu yang sangat diinginkan setiap anggota klan. Karena kalian semua jelas tentang aturannya, mari kita mulai. Xiao Zhan mengangguk puas. Dia mundur selangkah dan mengungkapkan pilar batu yang ada di depan pintu paviliun. Pilar itu tingginya sekitar 1 meter dan di atasnya terdapat bola kristal bening.
Dengan gerakan tangannya, dua penjaga yang berada di belakang mulai mendorong pintu hitam besar itu. Pintu-pintu itu berderit pelan saat perlahan terbuka. Setelah menentukan atribut Anda dapat memasuki pavilion. Ingat, saat masuk, ikuti bagian yang ditandai dengan atribut Anda yang sesuai. Jangan secara tidak sengaja mengembara ke jalan yang salah. Menganggukkan kepalanya ke arah kerumunan, Xiaozan memberi isyarat agar ujian dimulai. Melihat sinyal Xiaozan, seorang pemuda di depan dengan bersemangat melompat ke tangga. Saat dia meletakkan kedua tangannya ke bola kristal, cahaya hijau samar dikeluarkan. Atribut angin. Oke, kamu boleh masuk. Xiaozan melirik bola kristal itu dan mengangguk sambil tersenyum. Karena seseorang telah memimpin, semua orang di bawah tidak bisa lagi diam. Satu persatu, mereka bergegas menaiki tangga, dan setelah menentukan atribut mereka, mengerumuni pavilion metode Qi secara massal. Melihat kerumunan kurus di sekelilingnya, Xiaoyan menyentuh hidungnya dan tersenyum pada Sun Er. Mari kita lihat teknik apa yang bisa kita dapatkan. Sun Er dengan manis mengulurkan tangannya. Metode Qi Clan sebenarnya tidak menarik sedikit pun. Namun, karena Xiaoyan tertarik, dia akan dengan senang hati menemaninya. Karena pasangan itu tidak terburu-buru, baru setelah semua orang masuk, mereka mulai berjalan perlahan menaiki tangga. Melihat ini, Xiaozan hanya bisa memberi mereka tatapan tak berdaya. Xiaoyan menyeringai lebar pada Xiaozan dan menyentuh bola kristal dengan telapak tangannya. Lampu merah menyala, beberapa kali lebih terang dari sebelumnya, menyala, menandakan afinitas untuk atribut api. Xiaozan sudah mengetahui atribut putranya sendiri, jadi ekspresinya tetap tidak berubah. Dengan sedikit anggukan, matanya tiba-tiba melesat melintasi area sekitarnya dan kemudian dia secara tidak mencolok mengambil langkah ke depan. Sambil batuk, Xiaozan membungkuk ke depan dan berkata dengan suara lembut, "Jalan api, jalan 3, kamar 43. Setelah mendengar apa yang dikatakan Xiaozan, Xiaoyan awalnya terkejut, tetapi segera merasa lucu ketika dia menyadari bahwa ayahnya sebenarnya menyalahgunakan wewenangnya untuk putranya. Setelah memberikan anggukan yang hampir tidak terlihat, Xiaoyan berdiri di samping untuk mengamati. Sekarang giliran Sun Er untuk diuji. Sun Er melihat bola kristal yang mengilap dan ragu-ragu sejenak. Kemudian, saat dia menggelengkan kepalanya dengan tatapan enggan, dia dengan ringan mendorong bola kristal dengan jari yang ramping. Mengikuti sentuhan Sun Er, bola kristal yang baru saja diam tiba-tiba meledak dalam cahaya merah lagi. Untuk sesaat, bola menjadi panas dan menyilaukan seperti bola api. Terkejut dengan bola kristal yang sekarang berubah menjadi bola api, mulut Xiaozan terbuka sedikit saat dia tanpa sadar menarik napas tajam. Bola api itu bertahan untuk waktu yang singkat dan hanya sampai Sun Er menarik jarinya, api itu perlahan mulai mati. Setelah cahaya padam, orang bisa melihat berbagai retakan tipis menutupi seluruh bola kristal. Dengan pahit melihat bola kristal yang hampir pecah, Xiaozan hanya bisa menghela nafas. Melihat Sun Er dengan tatapan yang sepertinya dipenuhi dengan makna tersembunyi, dia melambaikan tangannya dan berkata, "Cepat dan masuk." Tes, tubuh api yang begitu murni. Sayang sekali dia tidak dilahirkan dengan ketertarikan pada atribut kayu. Kalau tidak, dia akan terlahir sebagai alkemis alami. Sementara Xiaoyan tetap kaget dengan kejadian yang terjadi di hadapannya, dia mendengar suara Yao Lao yang penuh dengan keheranan. Mengangguk dalam hati, Xiaoyan menatap Sun Er yang sedang berjalan ke arahnya. Sambil mengangkat bahu, dia berbalik dan berjalan ke pavilion metode Qi. Mata Xiaozan terpaku pada dua orang yang berjalan berdampingan ke pavilion metode Qi dan kemudian kembali untuk melihat bola kristal. Itu akhirnya pecah menjadi beberapa bagian dengan suara kaca. Dia membelai dagunya dan bergumam pada dirinya sendiri. Ini benar-benar terlalu luar biasa. Gadis ini Sun Er, tidak hanya memiliki temperamen yang baik, dia juga sangat cantik. Tapi latar belakangnya juga sangat menakutkan. Dia jauh lebih baik dari Nalan Yanran itu. Andai saja Yan Er bisa memiliki pengantin seperti dia, betapa menyenangkannya itu. Setelah mengatakan pikirannya dengan keras, Xiaozan menggelengkan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak, mengejek dirinya sendiri. Dia tidak percaya bahwa dia benar-benar menghibur fantasi liar seperti itu. Sementara Xiaozan menertawakan dirinya sendiri, dia tidak menyadari bahwa Sun Er yang akan memasuki pavilion, menegang sementara telinganya yang halus berputar, seperti bola kristal dari sebelumnya, merah menyala dan memikat. Bab 49 memilih metode Qi.
Itu sedikit redup setelah melangkah melewati pintu gelap gulita. Cahaya lembut bersinar dari dalam mutiara api yang tergantung di dinding sekitarnya, memberikan paviliun yang luas suasana yang dalam dan tenang. Paviliun memiliki beberapa lorong lebar yang bercabang dari pintu masuk utama. Di awal setiap bagian, ada prasasti besar yang menggambarkan unsur-unsur yang ada di setiap bagian. Mata Xiaoyan menyapu setiap bagian sebelum mereka akhirnya berhenti di Passage of Fire di paling kiri. Sedikit merasakan hidungnya, dia menoleh ke samping. Namun, yang muncul dalam pandangannya adalah Sun Er yang tersipu malu. Terkejut, dia bertanya, "Sun Er, ada apa?" Disadarkan kembali oleh suara Xiaoyan, wajah merah Sun Er semakin memerah. Butuh beberapa saat baginya untuk pulih secara bertahap sebelum dia mengerutkan hidungnya pada Xiaoyan dan menjawab dengan nada acuh tak acuh, "Itu bukan apa-apa, ayo cepat dan cari metode Qi." Xiaoyan membuat ekspresi bingung, tapi kemudian menunjuk ke arah Passage of Fire dan berkata sambil tersenyum, "Ayo pergi." Sun Er dengan acuh tak acuh mengangguk sementara sedikit warna merah masih melekat di wajahnya. Melirik ke samping ke wajah kecil Sun Er yang menarik, hati Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak berdetak. Dia buru-buru memimpin jalan, hanya melihat lurus ke depan. The Passage of Fire bercabang menjadi 5 jalur yang lebih kecil. Dalam setiap jalan, bayangan beberapa anggota klan bisa terlihat samar-samar. Passage of Fire, jalur 3. Setelah melihat sekilas, Xiaoyan memimpin Sun Er langsung ke jalan ketiga. Apa yang ada di dalam jalan ini tampaknya merupakan dunia yang sama sekali berbeda. Di kedua sisi jalan, beberapa meter terpisah satu sama lain, ada pintu kayu tebal berwarna merah. Pada saat ini, semua pintu terbuka lebar tetapi di dalam setiap pintu yang terbuka ada tirai merah redup. Tirai merah ini adalah jenis penghalang pertahanan. Pada saat yang sama, itu juga berfungsi sebagai ujian akhir bagi para pemuda klan. Jika seseorang ingin mendapatkan metode Qi di dalam, mereka harus terlebih dahulu memecahkan penghalang ini. Sudah ada beberapa anggota klan yang telah memasuki jalan ini. Orang-orang ini sekarang berdiri di depan beberapa pintu kayu yang berbeda. Dengan kejam menyerang penghalang merah dengan wajah memerah. Kadang-kadang, suara penghalang pecah terdengar, disertai dengan sorakan perayaan yang terdengar dari dalam paviliun. Selama waktu itu, mereka yang masih menyerang penghalang dengan sekuat tenaga mau tidak mau menunjukkan wajah penuh kecemburuan. Xiaoyan dan Sun Er perlahan berjalan di sepanjang jalan, sedikit menikmati diri mereka sendiri, memperhatikan anggota klan di kedua sisi, yang terbakar semangat. Setelah berbelok di sudut lain, Xiaoyan melihat nomor yang terukir di pintu kayu di sampingnya. Itu menunjukkan nomor 37. Dia menyentuh hidungnya dan tersenyum sebelum bergegas ke depan. Akhirnya, dia berhenti di depan pintu bertanda nomor 43 dan dengan ringan berkata, "Jadi, ini dia." Di dalam jalan, masih ada lebih dari 10 anggota klan di sekitar. Mereka semua tercengang ketika melihat Xiaoyan berhenti di depan kamar nomor 43. Ruangan ini sebenarnya memiliki penghalang terberat di jalur itu. Sebelumnya, beberapa anggota klan yang cukup terampil telah mencoba mendobrak penghalang, namun, semuanya menabrak dinding. Tidak peduli dengan tatapan terkejut yang dilemparkan ke arahnya, Xiaoyan perlahan meletakkan telapak tangannya di penghalang cahaya. Xiaoyan GG, dengan melakukan ini, apakah Paman Xiao dianggap menyalahgunakan wewenangnya untuk keuntungan pribadi? Melihat tindakan Xiao Zhan, Sun Er mengedipkan matanya dan bertanya dengan lembut sambil tersenyum bingung. Setelah mengukur ketebalan penghalang, Xiaoyan menoleh dan menjawab dengan pura-pura ganas, "Gadis kecil, lebih baik kamu bertindak seolah-olah kamu belum melihat atau mendengar apapun." Kalau tidak, geli dengan ekspresi Xiaoyan, Sun Er tersenyum dan mengernyitkan wajahnya yang indah. Perilaku kekanak-kanakan semacam ini langsung menyebabkan anggota di sekitarnya menjadi terbelalak. Setelah membalas senyuman menggoda, Xiaoyan mundur 2 langkah dan berdiri dengan kaki sedikit terbuka. Perlahan, dia mengepalkan tinjunya dan menutup matanya. Kemudian, Dou Qi di dalam tubuhnya mulai beredar mengikuti jalur tertentu dengan kecepatan tinggi. Sun Er dengan malas bersandar ke dinding, lekuk tubuhnya yang indah terbungkus sempurna dengan pakaiannya yang ketat. Saat ini matanya terkunci rapat pada Xiaoyan yang sedang mengumpulkan Dou Qi-nya. Di dalam mata yang berkedip itu, api keemasan pucat berkedip-kedip. Matanya tiba-tiba terbuka. Setelah itu, kaki Xiaoyan tiba-tiba menendang tanah. Dengan rotasi cepat tubuhnya di udara, punggungnya sekarang menghadap penghalang.
Selanjutnya, siku kanannya ditarik saat angin bertiup pelan terdengar. Akhirnya, dia meninju penghalang lampu merah dengan keras saat dia memutar dirinya sendiri. Ledakan oktan, memberikan teriakan yang ditekan dalam pikirannya, tinju Xiaoyan dengan keras menghantam penghalang. Segera, riak mulai menyebar dengan cepat dari pusat penghalang. Merusak, mengikuti teriakannya dan disaksikan oleh lebih dari 10 penonton yang terkejut, tirai lampu merah hancur seperti kaca. Xiaoyan perlahan menghembuskan napas. Dengan goyangan lengannya, beberapa suara letupan datang dari bawah lengan bajunya, sebelum lengan bajunya melunak. Ke samping, menyaksikan penghalang merah yang sekarang hancur, Sun Er dengan ringan bertepuk tangan dan mengangguk dengan bibir cemberut sebelum dia berkata, itu adalah teknik pertempuran yang bagus. Kekuatan serangannya sangat kuat. Xiaoyan mematahkan lehernya dan merentangkan tangannya sebelum dia menjawab dengan acuh tak acuh, itu hanya begitu-begitu. Setelah mendengar pernyataan Xiaoyan, anggota lain di jalan itu tiba-tiba merasakan dada mereka sesak. Teknik pertempuran konyol seperti itu hanya begitu-begitu. Benar-benar pernyataan yang menimbulkan trauma. Hehe, ayo, pergi dan lihat teknik apa yang disimpan di dalam. Xiaoyan mengarahkan dagunya ke arah ruangan yang memiliki rona sedikit kemerahan sebelum memimpin untuk masuk. Bagian dalam ruangan itu jauh lebih terang tapi itu bukan ruangan yang sangat luas. Di tengah ruangan kecil itu ada meja batu, di mana sebuah gulungan berwarna merah gelap diletakkan dengan tenang. Xiaoyan berjalan ke gulungan itu dan mengambilnya dengan sedikit geli. Dia membaca kata-kata yang tertulis di bagian belakang gulungan, metode Hai Huang Qi, Incinerating Flame. Ini memang tidak buruk, ini sebenarnya adalah metode Qi atribut api terbaik klan. Hehe, sepertinya Paman Xiao telah menghabiskan banyak usaha untuk kepentingan Xiaoyan GG. Tawa lembut datang dari belakangnya. Xiaoyan mengangguk sambil tersenyum. Dia merasakan kehangatan di hatinya. Sebuah tangan putih salju tiba-tiba melesat keluar dari belakang Xiaoyan dan mengambil gulungan merah tua dari tangannya. Dengan kepala dimiringkan saat dia memegang gulungan itu, Sun Er berkata dengan lembut, Xiaoyan GG, meskipun kamu mungkin bisa mendapatkan metode Qi level yang lebih tinggi di masa depan, kenyataannya, kemajuanmu di masa depan akan ditentukan oleh tingkat teknik pelatihan yang Anda gunakan saat pertama kali memulai. Metode Huang Qi tinggi, sebenarnya agak rendah. Petik 2. Xiaoyan mengangguk dengan senyum tipis. Melihat ekspresi tenang Xiaoyan, Sun Er sedikit mengernyit, lalu menghela nafas. Dengan jentikan jarinya, sebuah gulungan kuno muncul di tangannya. Warna gulungan itu seperti batu akik merah. Ini adalah atribut api metode Xuan Qi tinggi, manipulasi api. Sun Er membelai gulungan itu dan berkata dengan lembut, Xiaoyan GG tidak perlu menolak tawaranku untuk menyelamatkan muka. Sun Er juga tahu bahwa kamu bukanlah seseorang yang terlalu bertele-tele. Metode Qi tingkat tinggi sangat bermanfaat untuk masa depanmu, jadi. Melihat Sun Er yang memegang gulungan di masing-masing tangannya, Xiao Yao tertawa pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia mengulurkan tangannya untuk menepuk kepalanya, lalu melanjutkan untuk mengambil kembali gulungan itu dengan teknik pelatihan Huang tinggi. Ini dilakukan di bawah ekspresi Sun Er yang agak terluka. Xiaoyan GG, Sun Er melengkungkan mulutnya dan menunjukkan ekspresi sedih. Matanya yang berair begitu memesona untuk dilihat. Hehe, terima kasih Sun Er. Saya tidak menolak tawaran Anda untuk menjaga reputasi saya. Dengan senyum lembut, Xiaoyan mencondongkan tubuh ke depan dan berbicara dengan lembut ke telinganya. Xiaoyan GG dapat memperoleh metode Qi yang lebih baik lagi. Bab 50 Bantuan. Melihat Xiaoyan meninggalkan ruangan dengan metode Qi, Sun Er menggelengkan kepalanya. Dengan ketidakberdayaan dalam suaranya, dia berkata, aku akan mempercayaimu untuk saat ini. Xiaoyan menatap anggota klan lainnya, masing-masing terkejut, saat berjalan keluar ruangan. Dengan mengangkat bahu lembut, dia menunggu Sun Er sebelum keduanya berjalan tanpa tujuan ke depan, mengobrol santai. Karena mereka memiliki 2 jam bersama, Sun Er dan Xiaoyan tidak terburu-buru untuk pergi keluar. Karena paviliun metode Qi biasanya dilarang untuk semua orang, itu adalah kesempatan langka untuk berada di dalamnya hari ini. Jadi, mereka memutuskan untuk memuaskan rasa ingin tahu mereka. Tepat ketika mereka hendak meninggalkan jalur api, Sun Er dengan santai memasuki sebuah ruangan kecil dan mengambil gulungan metode Xuan Qi rendah. Mendampingi Xiaoyan, mereka kemudian melanjutkan menyusuri lorong lainnya. Hari ini akan menjadi hari paling berisik sepanjang tahun di paviliun metode Qi.
Setiap lorong memiliki banyak sekali orang yang memadati dindingnya sementara setiap orang memiliki pandangan yang sangat bersemangat di mata mereka. Saat mereka menabrak tirai energi merah. Setiap kali tirai pecah, teriakan kegembiraan lainnya bisa terdengar. Dalam suasana yang menyenangkan ini, bahkan Xiao Yan memiliki senyum tipis di wajah kecilnya. Berjalan keluar dari lorong lain, Xiao Yan melihat waktu. Meregangkan, dia tertawa sambil menatap Sun Er. Kita harus pergi, sudah hampir waktunya. Mengangguk dengan acuh tak acuh, Sun Er mengikuti Xiao Yan di tikungan sebelum langsung menuju pintu keluar paviliun metode Qi. Setelah berjalan melewati salah satu jalan, alis Xiao Yan terangkat karena terkejut. Tidak terlalu jauh, dia bisa melihat gaun merah milik Xiao Mei. Wajahnya yang menawan memerah saat dia terus berjalan di sekitar bagian depan penghalang. Berdasarkan penampilannya, sepertinya dia mencoba semua yang dia bisa untuk mendapatkan metode Qi tetapi tidak dapat menembus penghalang. Hari ini, Xiao Mei mengenakan pakaian merah yang indah dengan rok yang sedikit ketat dan pita di pinggangnya, yang mengikat dirinya erat di pinggangnya. Saat ini, wajahnya yang murni dan cantik tampak cemas saat alisnya menyatu dengan manis. Klan di sekitarnya praktis jatuh pada diri mereka sendiri mencoba untuk berbicara dengannya. Titik. Suasana hati Xiao Mei semakin buruk dari detik ke detik, dia pada dasarnya hampir putus asa. Sebelum hari ini, ayahnya diam-diam memberitahu dia nomor kamar, mengatakan kepadanya bahwa sangat penting untuk memegang metode Qi itu. Setelah memikirkan setiap metode yang mungkin dan menghabiskan berjam-jam, dia akhirnya mendapat potongan informasi dari orang-orang yang bertanggung jawab atas pengaturan paviliun metode Qi. Dia tahu bahwa jika Xiao Mei bisa mendapatkan metode Huang Qi atribut angin tinggi, maka dia akan berada di depan semua orang dalam perlombaan untuk kekuasaan. Meskipun ayah Xiao Mei mendapatkan nomor kamar yang tepat, dia lalai memperhitungkan kekokohan penghalang di ruangan itu. Xiao Mei telah berada di luar ruangan selama 1 jam berturut-turut tetapi dia tidak dapat menembus perlindungannya dan meskipun anggota klan lain meneteskan air liur memikirkan untuk membantunya, mereka bahkan tidak bisa mengguncangnya. Tirai pelindung hanya bisa diserang oleh 1 orang pada satu waktu dan jika penghalang mendeteksi 2 orang atau lebih yang mencoba menerobosnya, itu akan meningkatkan pertahanannya. Pada akhirnya, seperti mencoba menimba air menggunakan ember yang berlubang. Sekarang, 2 jam sudah berlalu. Jika dia tidak bisa segera merusak perlindungan di kamar, maka Xiao Mei akhirnya akan pergi dengan tangan kosong. Memikirkan konsekuensi dari tidak bisa mendapatkan satu metode Qi, mata indah Xiao Mei tidak bisa tidak mulai berair. Dengan tatapan berkabut, dia menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Melihat sekeliling, alisnya yang indah terangkat ketika dia melihat seseorang yang dikenalnya. Tidak terlalu jauh ada seorang pemuda berpakaian hitam memegang kedua tangannya di belakang kepalanya dengan ekspresi tenang di wajahnya. Menyeka wajahnya dengan tergesa-gesa, Xiao Mei sudah menyerah tetapi penampilan Xiao Yan membawa harapan baru. Menghapus jejak air matanya, giginya menggigit bibir merahnya saat dia berjalan ke Xiao Yan dengan harapan dia akan membantunya. Klan lain di sekitar Xiao Mei melihat perubahan penampilannya yang baru dan mengikuti pandangannya untuk menemukan Xiao Yan. Obrolan rendah mereka perlahan mereda saat tatapan mereka memiliki sedikit rasa hormat. Untuk sesaat, jalan setapak yang awalnya berisik segera menjadi sunyi. Bahkan di bawah selusin tatapan, Xiao Yan masih berjalan ke depan dengan tatapan acuh tak acuh. Bahkan tanpa melirik ke arah Xiao Mei yang tidak bisa merumuskan kata-katanya, dia berjalan melewatinya. Dengan bibir merahnya yang sedikit terbuka, Xiao Mei menatap Xiao Yan yang baru saja mengabaikannya, terpana dengan perlakuan yang diterimanya. Setelah beberapa saat, wajahnya yang cantik menjadi penuh dengan penghinaan diri, saat dia dengan lembut menggelengkan kepalanya. Kemarahan yang muncul dalam dirinya menghilang dengan cepat saat dia mengingat sikap yang dia tunjukkan terhadap Xiao Yan selama 3 tahun terakhir. Haha, ini pasti pembalasan, aku benar-benar orang yang menjijikkan. Kamu menuai apa yang kamu tabur? Xiao Mei dengan lembut berjongkok ke tanah. Bahunya sedikit berkedut saat tangisan tertahan bergema di seluruh lorong yang sepi. Melihat Xiao Mei yang tampak seperti anak kucing terlantar saat dia duduk di tanah, klan muda di sekitarnya menghela nafas sedih sambil menggelengkan kepala. Xiao Mei terisak ringan saat dia berjongkok di tanah. Tapi dia tiba-tiba merasakan sesuatu yang salah di atmosfer dan perlahan mengangkat wajahnya yang menangis hanya untuk terkejut.
Pemuda yang telah berjalan pergi telah berbalik dan berjalan perlahan menuju Xiao Mei dengan tangan di belakang kepalanya. "Minggir," Xiao Yan berkata acuh tak acuh sambil melirik Xiao Mei. "Ah, oh." Xiao Mei yang terkejut segera pulih dengan sukacita kembali ke wajahnya yang cantik dan seperti anak yang patuh, dia memberi jalan untuknya. Di bawah tatapan penasaran namun bersyukur dari mereka yang hadir, Xiao Yan berdiri di depan tirai yang menjaga pintu. Dengan telapak tangannya terulur, bocah itu menarik napas dengan ringan. Semua orang tetap diam, lalu tiba-tiba seperti guntur, dia bergerak. Memutar tubuhnya, Xiao Yan mengangkat kakinya dan seperti cambuk, itu maju. Membuat suara, kakak, itu merobek udara di sekitarnya. Bang! Tendangan kejam mendarat di penghalang yang menyebabkan riak dengan cepat berdenyut melewatinya. Akhirnya, itu pecah di bawah tatapan kaget semua orang. Kakinya tetap di udara untuk beberapa saat sebelum Xiao Yan perlahan menurunkan kakinya ke tanah. Memutar lehernya sedikit, dia berbalik dan kemudian berjalan menuju Sun Er yang jauh. "Biao Ge, terima kasih, aku minta maaf." Xiao Mei dengan malu-malu berterima kasih kepada Xiao Yan yang melewatinya. "Ya." Xiao Yan melirik gadis yang telah kehilangan semua arogansinya dan memberinya sedikit anggukan sebelum menghilang dari mata mengagumi klan lainnya.